menyakiti diri sendiri. Yang lalu ada di hari Uposatha, ada biku yang sedang sakit, kemudian meminta makanan tertentu ya, daging begitu ya. Nah karena nggak ada yang jual, nah umat itu memotong dagingnya sendiri. Baktinya, nah semenjak itu ada larangan, dilarang memakan daging manusia. Nah, semenjak itu ada larangan, dilarang. Itu. Kemudian itu kan ceritanya zaman dulu lah ya. Nah sekarang yang zaman sekarang. Saya dengar ada beberapa orang yang punya kebiasaan begini. Kalau ada temannya minta tolong, walaupun dia bukan orang yang berada, dia juga mengalami kesulitan. Temannya bilang, saya di rumah nggak ada beras. Saya mau minta tolong pinjam uang atau minta uang begitu. Nah orang ini juga sama kan, nah, bukan orang berada, di rumahnya juga lagi nggak ada beras. Itu bisa uang yang ada di kantong seberapa dikasih semua. Iya, di mana cinta kasihnya ke keluarganya? Karena dia juga punya anak istri, yang nolong punya anak istri, yang ditolong juga punya anak istri kan punya keluarga. Paling enggak kan ya paro-paro lah gitu supaya semuanya dapet, nggak sampai kosong sama sekali yang di satu sisinya. Ya makasih. Banyak ya, ada yang punya kebiasaan seperti itu juga. Orang-orang yang seperti itu banyak di sini. Ya, siapa lagi? Siapa? Selain materi yang sering bisa kita lakukan tenaga. Katakanlah kalau pikiran juga bisa kan sumbangsi. Pemikiran kita, nasihat kita, mana tahu karma yang itunya berbuah tuh. Ketika Dana pernah dengan tidak hormat misalnya, kita ngomong apa juga nggak didengar gitu kan. Nah tapi kalau yang namanya dana tenaga cenderung orang mau. Untuk ke wihara, begini, berkaitan dengan wihara ya, ada orang yang punya masalah. Masalahnya cukup rumit dan kelihatannya nggak gampang selesai. Terus dianjurkan untuk bersih-bersih wihara. Maaf, ini bukan cuma satu orang, bukan cuma satu kasus gitu ya. Ada beberapa orang yang punya ya masalah yang berat, ketika dianjurkan untuk bersih-bersih wihara, saya juga nggak tahu bagaimana ceritanya. Maksudnya prosesnya masih kelihatan, ibaratnya di depan mata, cepat selesai. Tapi jangan nanti, oh saya bersih-bersih wihara supaya masalah selesai. Nah kalau gitu kan ada pamrih kan, ya. Sebetulnya begini, yang namanya wihara adalah kediaman luhur. Sangat baik kalau kita membantu menjaga kediaman luhur agar layak dengan nama luhurnya kan gitu. Ya. Ya jadi ya seperti yang Pak Soni sudah lakukan dan yang lain-lain sudah lakukan kan. Nah itu ada ya diantaranya selain materi ya tenaga. Lalu bagaimana yang namanya dana ya harus kuat, hatinya harus kuat. Misalnya, kok yang bersih-bersih wihara saya lagi, kok yang lain gak peduli sih? Ya gitu kan? Cukup muncul, cukup dengan muncul pemikiran begitu aja bisa kita mundur itu. Bisa kita berhenti melakukan perbuatan baik. Makanya yang namanya melakukan perbuatan baik, hatinya mesti kuat. Sekarang kalau kita melakukan perbuatan baik, kemudian orang lain nggak mau melakukan, orang lain nggak mau membantu, itu artinya ada ladang untuk menanam, orang lain nggak mau ambil. Tanam terus. Yang namanya perbuatan baik, pasti nggak sia-sia, itu pasti. Dan kemudian lagi yang namanya perbuatan, baik ataupun buruk, itu ada prosesnya. Sekarang melakukan perbuatan baik yang mana orang lain gak mau ambil tuh kerjaan. Yang mana orang lain gak mau pegang kerjaan, gak apa-apa. Berarti dia gak mau punya ladang di situ kan. Jadi siapa yang mau punya ladang ambil. Pernah mendengar cerita Pangeran Maga membuat jalan ke surga? Enggak ya?
Pangeran Maga ini seorang pangeran. Ketika ada rapat kepala desa, pokoknya rapat di desa itu, pangeran diundang. Ini kan pangeran sama orang biasa, sebagaimana yang kita tahu secara umum kan ada beda gitu ya. Ada beda apanya lah, kadang-kadang kedudukan atau apa istilahnya. Kemudian Pangeran Maga datang lebih awal di tempat yang akan diadakan rapat itu, ternyata tanahnya nggak rata. Jadi pangeran duduk nggak enak, berdiri nggak enak. Akhirnya sambil nunggu yang lain datang, ya kurang lebih bisalah untuk beliau duduk dan agak lega sedikit, dibikin rata. Duduk sambil nunggu yang lain. Datang satu persatu kan, melihat tanah yang rata, walaupun sedikit dia mau duduk di situ. Duduk sedikit, yang lain datang. Akhirnya Pangeran Maganya tergeser. Iya, tergeser jadi ke daerah yang tanah yang nggak rata lagi. Tolong jujur aja ya, kalau kita yang jadi Pangeran Maga, dapat kondisi kayak gitu gimana nih kita? Pangeran lagi. Terus didorong-dorong sama yang bukan pangeran, kan begitu. Tapi untung Pangeran Maga sama kita beda. Pangeran Maga nggak marah. Itu bedanya orang punya kecenderungan positif atau kecenderungan negatif. Kalau kita kesel ya. Kalau Pangeran Maga kecenderungannya positif. Begitu ngelihat, loh berarti orang ini suka. Kalau tanah rata, orang ini suka. Ya sudah, kalau untuk yang pas rapat karena memang udah waktunya, ya cuma sebegitu aja yang dibikin rata. Besok paginya, begini, pada saat itu Pangeran Maga ingat, jalanan di desanya itu nggak bagus. Jadi besok paginya Pangeran Maga keluar dari rumah bawa cangkul. Bikin rata tuh jalanan yang nggak bagus. Kemudian temennya keluar lagi, maksudnya temennya ketemu di jalan itu, nanya, pangeran sedang apa? Saya sedang bikin jalan ke surga. Bikin jalan ke surga, saya juga mau ikut. Nah, jadi dua kan? Nah makanya kalau pas Pak Sony lagi bersih-bersih, Pak Sony lagi bikin apa? Bikin jalan ke surga. Yang lain ikut, kalau nggak ikut rugi. Iya kan? Berarti kan nggak ke sana. Jadi kemana kalau nggak ke sana? Nah itu yang harus dipikir. Kalau nggak ke sana kemana tuh? Yang lain datang lagi. Udah 3. Selalu pertanyaannya selalu dijawab bikin jalan ke surga. Sampai 33 orang. Makanya tawa timsa kan? Ya, jadi ya itulah saya singkat aja cerita. Karena cerita ini juga panjang. Jadi singkatnya yang namanya melakukan perbuatan baik. Itu lagi bikin jalan untuk ke sorga, untuk ke alam manusia, untuk ke jalan yang menuju jalan kebenaran, akhirnya menuju padamnya penderitaan. Ya, makanya kalau melakukan perbuatan baik, pokoknya pantang mundur. Orang lain nggak mau pegang, nggak apa-apa, berarti lahan saya banyak. Kalau orang lain pegang, berarti saya bisa berbagi, kan gitu. Semuanya untung. Kalau berbagi, berarti kan ada cinta kasih di situ. Tidak ada, maksudnya tidak ada keserakahan di situ kan? Kan kalau serakah, orang lain nggak boleh pegang, saya aja yang kerjain. Nah, kan serakah itu. Ada orang yang seorang ibu punya anak 4 atau 5 orang, saya tepatnya saya lupa ya. Terus keadaan ekonominya itu di bawah, menengah ke bawah begitu tuh. Jadi bukan menengah di situ gitu ya. Penghasilannya pas-pasan. Tapi dia punya sifat kedermawanan. Ini ada kebiasaan pokoknya untuk dermawannya ini, dan memang ada poin-poin dasar-dasar baik yang saya dengar dari ceritanya. Dari cerita anaknya. Kemudian sekali waktu ada orang minta uang, ya alasannya paling buat makan atau buat obat, pokoknya seputar itu. Dia kasih karena pas memang dia punya uang itu, dia kasih. Nah waktu proses ngasih ini dari seberang jalan ada orang lain yang ngeliat, udah selesai. Nah orang yang ngeliat ini nggak tahu di jalan mana ketemu sama orang yang minta sama ibu tadi. Dia lihat uangnya buat judi sama beli rokok. Nah orang yang di seberang jalan yang ngeliat ini rasanya kasihan sama si ibu yang udah pas-pasan, terus sampai akhirnya uangnya dipakai untuk itu, kasihan. Jadi orang ini menyempatkan diri mampir, Bu,
uang yang ibu tadi pagi berikan ke orang itu dipakai untuk judi sama beli rokok. Ibu itu bilang, uang di tangan saya punya saya, uang di tangan orang lain punya orang lain. Pinternya si ibu ini, tanaman yang dia udah tanam, dia langsung lindungi. Jadi nggak rusak gitu. Karena ketika dia memberikan bantuan itu, gambaran di benaknya orang ini perlu makan atau perlu untuk beli obat. Nah kan itu yang jadi. Mengenai akhirnya digunakan untuk urusan yang lain, tanggungan orang itu, tanggungan si pelaku gitu. Iya. Nah, ya sama seperti ibu ini. Mengenai yang tadi, uang di tangan saya punya saya, uang di tangan orang lain punya orang lain. Besok-besok dia datang lagi, boleh dikasih, boleh enggak. Itu cerita yang lain. Cerita yang sekarang dia lindungi dulu. Sama perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan, ya kita harus lindungi. Karena di benak saya pikir orang itu memang perlu dibantu. Ternyata orang itu penipu. Begini, kalau nih ada lahan segini besarnya, saya nanam cuma satu pohon, ya saya dapat buahnya dari satu pohon. Kalau nanam lahan besar, saya nanam beberapa pohon, ya saya dapat buahnya dari beberapa pohon. Kembali hidup pilihan, mau dapat banyak, mau dapat sedikit. Kemudian kalau dapat banyak juga harus diarahkan. Karena kalau dapat banyak nggak diarahkan, yang terjadi timbul kemelekatan. Sedangkan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan bukan untuk kemelekatan terjadi, bahkan yang harusnya terjadi melepasin yang terjadi. Kemudian buah-buah dari perbuatan baik yang sudah dilakukan harus diarahkan terus untuk ke pembersihan batin. Begini, sekarang kan nih seumpama kita belum bermeditasi, seumpamanya pikiran kita ya kacau, sila-sila juga kacau. Bandingkan setelah kita meditasi kemudian semua berubah. Tadinya marah-marah misalnya menjadi nggak marah-marah. Ini ada saya baru mendengar satu cerita, tadinya katanya marah-marah, kemudian ketika sering meditasi akhirnya pelan-pelan nggak marah-marah. Suaminya lebih sering menganjurkan lagi ke wihara kan? Semua senang, semua senang. Jadi begitu kita mulai sebut aja meditasi contoh yang ini ya, yang marah-marah tadi, marah-marahnya udah mulai mereda, suaminya mendukung terus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tadinya kan katakanlah hampir nggak boleh juga barangkali ya, soalnya ke wihara nggak ada perubahan. Melakukan perbuatan, katakanlah dana misalnya nggak ada perubahan juga. Begitu meditasi kok ada perubahan, didukung mau apa? Mau dana, mau ke wihara, keren, ya dukungan banyak. Yang bercerita ada juga di sini. Jadi banyak sekali perubahannya. Kalau meditasi itu merubah format-format gitu. Rumusan-rumusan, gambaran-gambaran yang ada di batin tadinya salah, kemudian berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Wah itu luar biasa itu. Jadi merubahnya bukan cuma satu kasus, enggak. Banyak kasus itu bisa berubah. Lebih bukannya nggak marah doang, lebih sabar, lebih tekun, lebih tahu manfaat kehidupan, lebih bahagia. Pokoknya kalau yang namanya meditasi, sekali mendayung, wah ribuan pulau terlampaui. Udah kayak orang sakti aja gitu, sekali mendayung ribuan pulau terlampaui. Nah itu ciri-ciri kemajuan dari meditasi, sifat berubah. Sifat yang tidak baik berubah menjadi baik. Makasih Pak Sony. Oh, nanti pengalaman yang akan mengajar kita. Pengalaman yang akan mengajar kita, ketemu masalah seperti ini, ketemu seorang seperti ini, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara menghadapinya, itu pengalaman yang akan mengajar kita. Nah, pengalaman ini pun tinggal dia berpadu dengan apa? Dengan pikiran yang bijaksana atau dengan pikiran yang tidak bijaksana. Kalau bertemu dengan pikiran dipengaruhi dengan pikiran yang bijaksana, cara penanganannya tepat. Kalau pikiran dipengaruhi dengan kata-kata kemarahan, tadi kan ceritanya marah terus di ngomelin misalnya, itu penanganannya tidak tepat.
Karena kita juga diingatkan, jangan, maksudnya begini, jangan berpikir apa yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan oleh orang lain. Tapi kita berpikir apa yang sudah dan yang belum dilakukan oleh kita. Jadi perlu nggak kita marah sama orang itu? Enggak. Kalau memberitahu, perlu. Memberi nasihat, membantu memberikan arahan, perlu. Tadi kalau contoh yang Andi ternyata bukan cuma memberikan arahan, tapi juga kan memberikan bantuan materi. Mungkin saja keluarganya membutuhkan. Ya, makasih. Cara memaafkannya itu kalau udah muncul kesadaran bisa. Kalau kesadaran belum muncul, sulit. Nah sekarang begini, kalau pas kita, katakanlah kita ketipu. Kemudian kalau berpikirnya, dia nipu saya, marah kita. Kalau berpikirnya, kalau bukan bagian saya, nggak mungkin datang pada saya. Udah, iya, udah marahnya udah hilang, nggak tahu kemana itu, udah langsung hilang. Kalau bukan bagian saya, nggak mungkin dia datang pada saya. Pertanyaan berikutnya, kenapa itu bagian saya? Kenapa nggak bagian orang lain? Karena ada magnet di dalam batin ini sehingga itu datang. Magnet ini kenapa bisa ada? Karena kita pernah bikin sebabnya sehingga akibatnya muncul. Kalau mau bikin pikiran kita menjadi enak, bukan hiburan ya, kita bisa membuat langsung pikiran kita ini menjadi sejuk dengan karma buruk sudah berbuah. Kalau nggak pernah kita bikin, nggak mungkin ini ada akibat kan. Nah sekarang berbuah, untung waktu dia berbuah saya kuat bayar. Untung orang yang pas nagih utang ini, pas kita punya uang untuk bayarnya, udah tenang, nggak kenapa-napa kan. Pokoknya pikiran, mau dibikin menderita bisa, mau dibikin nggak menderita bisa, bagaimana cara pikir kita. Kalau segala masalah kita selesaikan dengan cara dhamma, beda kan kayak tadi kan pandangannya udah beda. Dia menipu saya, marah kita. Tapi kalau bukan bagian saya, ya nggak mungkin datang. Kenapa bagian saya? Karena saya pernah menanam sebabnya sehingga ini terjadi. Selesai. Ada nggak orang, kalau saya rasa semua dari kita pernah lah ngelihat orang yang, ada orang yang lagi kesusahan dimanfaatkan lagi. Betul kan? Sering di zaman sekarang nih di depan mata kita masih sering ngelihat kok. Orang lagi kesusahan kemudian dimanfaatkan lagi. Nah karma itu kan berbuah. Tumbuh, besar, berbuah, ya sudah, udah nggak bisa dihindari kalau begitu. Iya, makanya kalau ada orang yang kesusahan, jangan menempatkan diri di posisi sebagai penipu. Kalau ada orang yang lagi kesusahan, kita menempatkan diri di posisi sebagai penolong, nah itu enak. Ketika kita mengalami kesulitan juga kan, dana tepat waktu kan berarti. Di mana-mana juga memang sepertinya begitu ya. Sampai sekarang di kita pun kalau ada orang yang jatuh atau kecelakaan atau apa sampai nggak berani nolong. Karena kadang-kadang ditipu kan begitu kan. Jadi banyak orang yang nggak berani nolong. Coba bayangkan berapa banyak karma yang harus ditanggung oleh si penipu pertama itu. Misalnya, dia kan sebetulnya nggak kenapa-napa, tapi pura-pura jatuh. Begitu ada yang mau nolong, orang yang nolongnya diperes, dikerjain, kan begitu. Nah setelah itu, kan banyak orang-orang yang pada takut kan. Pada takut memberikan pertolongan. Berapa banyak karma yang harus dia tanggung. Dulu pernah nggak dengar kisah bodhisattva atau pokoknya kisah cerita, ada orang yang kan zaman dulu kalau berdagang kan pakai pedati. Bawa barang-barang apa, kemudian ada orang yang ikut minta tumpangan, diajak. Ternyata yang punya pedati ini pas di dalam kegelapan, yang sepi, kan dicelakakan lah begitu. Ya, kemudian orang yang punya pedati ini sebelum meninggal bilang,
tolong jangan ceritakan tipu muslihat Anda kepada orang lain. Karena kalau Anda ceritakan nanti, orang yang mau berbuat baik nggak berani. Orang yang butuh pertolongan akhirnya tidak tertolong. Nah sekarang kan berita, kalau sekarang kan di medsos kan berita yang seperti ini kan gampang menyebar. Takut. Besar banget tuh karma orang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya tergantung kebijaksanaan kita dah. Dan keberaniannya gitu. Nah sekarang kalau cerita yang katakanlah yang di jalan tadi yang nampaknya kecelakaan, nggak tahu benar atau enggak. Sekarang kan kita bisa telepon polisi, telepon siapa untuk minta bantuan. Nggak harus melalui tangan kita yang menyentuhnya, tapi melalui tangan kita minta bantuan ke orang yang tepat, aman buat kita dan juga aman buat yang lain lagi. Kenapa kita perlu berdana? Itu apa? Yang pasti kita punya kepentingan di situ. Kepentingan kita apa? Banyak. Kepentingan belajar melepas, belajar nih yang namanya dana kan menolong. Itu belajar menumbuhkan cinta kasih. Bibitnya udah ada. Cinta kasih, belas kasih, banyak sekali. Kemudian selain itu ada apa? Kan ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Dalam proses perbuatan yang dilakukan itu ada sesuatu yang tersembunyi yang nggak kelihatan sama mata. Apa yang tersembunyi di situ? Pelan-pelan sambil kita melakukan itu ada tenaga dorongan, kita diarahkan terus ke jalur yang benar, Nah itu kita punya kepentingan di situ. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke jalur di mana ada jurang penderitaan di situ. Jadi yang namanya dana, kita punya kepentingan supaya ketuntun terus ke jalan yang benar. Jadi bukan untuk, maaf ya sekarang kan banyak orang yang berdana begini, dana, ntar kayaknya bisa cepet kaya, gitu misalnya. Ya, dana bisa cepet kaya, itu salah. Ya, nanti kalau misalnya tujuan dana supaya bertambah kekayaan, beda sama yang tadi. Kalau tadi kan diantaranya tujuan dana melepas. Tapi kalau sekarang kita berdana untuk menambah kekayaan, itu berarti menambah keserakahan dan menambah kemelekatan. Juga dana yang dilakukan bukan melepas, tapi kayak pancingan. Kan kalau orang mancing, umpannya kecil, mau dapatnya ikan yang lebih besar kan? Nah itu kayak mancing. Tahu ada mesin, katakanlah mesin di semesta. Kalau melakukan perbuatan, katakanlah menolong orang, nanti dapat yang lebih lagi. Nah pengetahuan itu dimiliki, itu yang dikerjakan. Artinya kayak orang invest, tanam segini, ntar dapat bunga atau dapat keuntungan yang lebih-lebih. Nah yang akhirnya yang terjadi apa? Keserakahan yang makin besar. Dan itu kerugian. Materi banyak, katakanlah melimpah, tapi kalau di batin ini menjadi kotor dengan keserakahan ini bahaya. Sedangkan keserakahan merupakan salah satu dari akar kejahatan. Kan ada 3 akar kejahatan kan? Keserakahan, kebencian, ya kebodohan. Nah hati-hati, keserakahan itu akar kejahatan. Jadi itu akar tapi ada terusannya, ini akarnya jenisnya jahat gitu. Numpang nanya, jenis akar jahat yang kayak gitu di kita masih ada? Masih ya? Terus kalau masih ada si akar ini dibiarkan terus, dia akan tumbuh terus. Jadi si akar yang jahat yang masih ada di dalam batin kita, belajar, pelan-pelan kita lepas, kita cabut. Kita yang berkepentingan dan hanya kita yang bisa menyabut akar yang ada di dalam batin kita. Kalau akar yang ada di dalam batin orang lain, kita nggak bisa apa-apa. Orang lain punya tugas sendiri-sendiri cabut akarnya masing-masing. Itu kita berkepentingan nih. Kadang ada orang yang tidak merasa berkepentingan untuk berdana. Bahkan ada yang bilang, ngapain sih cari uang susah-susah, udah dapet kok kayaknya uangnya ditebar gitu. Kayaknya uangnya diaur-aur gitu kayaknya. Uangnya ditebar, emang nggak sayang? Justru sayang kalau cari uang udah capek-capek,
cuman disimpan doang, hanya menjadi harta atas nama, tidak diolah menjadi harta yang milik yang sebenarnya. Nah itu yang sayang. Kalau begitu kita memberi, nah itu yang jadi milik kita kan. Yang kita simpan cuman atas nama, begitu kita meninggal hilang semua dari kita. Jadi banyak PR-nya ya, nyabutin akar-akar yang jahat. Akar jahat itu satu keluarga tuh baru tadi dibilang, keserakahan. Ada 2 keluarga lainnya. Kebencian, akar kejahatan juga. Kebodohan, akar kejahatan juga. Ingat, kita tuh harus ini tuh akarnya jahat gitu. Jadi kita harus berusaha, harus berjuang supaya dia keluar dari kita. Yang namanya akar yang jahat ada di dalam batin pasti menyiksa. Tersiksa nggak sih kita sama keserakahan kita? Disiksa ya. Tapi herannya ya kita ya, udah tersiksa masih betah aja. Karena kebodohan. Karena kebodohan. Nah, untuk lepas dari kebodohan, kembali mesti rajin ke wihara. Karena di wihara ini banyak banget pembelajaran. Sumpama nih, kita datang ke wihara, kita dari latar yang berbeda, kemudian masing-masing juga ada akar-akar kejahatannya, kan gitu. Ketika kita berinteraksi satu sama lain, seru ini. Seru punya alat buat mengikis akar kejahatannya masing-masing gitu. Teman kita punya sifat yang jelek, kita sendiri juga punya sifat yang jelek. Ketika berinteraksi, katakanlah ada ketidaknyamanan gitu. Kita nggak usah ngurusin temennya itu, kita ngurusin kita. Mumpung ada amplas. Kan kalau nggak enak itu, tajam-tajam, sakit-sakit itu rasanya, itu amplas. Meja ini kan kalau nggak diamplas kan jelek ya, kasar ya. Diamplas kan halus kan. Jadi kalau mau bagus, kalau ketemu amplas ya nggak apa-apa. Ini ketemu amplas lari, tapi pengen bagus, nggak jadi-jadi. Ya. Jadi jangan ngurusin amplasnya, tapi ya udah ngerjain amplas yang kotor-kotor yang ada di dalam diri kita. Karena kalau itu nggak diamplas, kalau batin ini nggak dibersihkan, nih akar-akar kejahatan nggak dibersihkan, kita akan beralih dalam arti begini ya, dari kehidupan ini meninggal, berpindah ke kehidupan berikutnya, ini yang dikhawatirkan dengan pikiran yang mengandung keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Jadi begitu meninggal dengan pikiran yang kotor, batin yang bernoda, ngeri kita di situ. Masuk lagi ke alam yang baru, kira-kira jadi apa itu kita? Serem kan? Makanya mumpung kita sadar, mumpung kita dalam posisi yang seperti sekarang ini, kan kita mampu kan nyabut akarnya kita sendiri, mampu nggak? Mampu kalau mau. Terus untuk supaya si kemauannya ini ada, kemampuannya ini menguat, itu kekuatannya bisa didorong, maksudnya energinya itu bisa muncul dari kesadaran. Jadi makanya kalau meditasi itu seringkali latih kesadaran. Karena kita berkepentingan mempunyai kesadaran, sadar melihat yang baik, yang buruk, benar, salah, bermanfaat, tidak bermanfaat, kita sadar dan kemudian kita mengambil tindakan berdasarkan yang baik, benar, dan bermanfaat. Kita punya kepentingan. Meditasi sakit, kan pada ngerasain kan? Meditasi sakit, pegal, bosan, ya. Tapi di dalam proses pengalaman meditasi yang katanya mengalami sakit, pegel, bosan, dan lain sebagainya, di situ akan tumbuh dan muncul kesadaran. Nah, sekarang bayangkan, saya nggak mau mengalami sakit, pegel, bosan, ketika meditasi saya nggak mau mengalami itu, jadi saya nggak mau meditasi. Seandainya keputusan itu yang diambil, kesadaran tidak muncul. Ketika kesadaran tidak muncul, akar kejahatan terus berkembang biak. Lebih menderita mana? Duduk bermeditasi, katakanlah seumur-umur setiap kali meditasi,
sakit, pegel, bosen, seumpama, seumur hidup dah selama meditasi. Bayangkan apakah itu lebih menderita dibandingkan dengan akar kejahatan yang terus makin lama makin mencengkram. Mana yang lebih menderita? Yang kedua yang lebih menderita. Jadi ternyata meditasi sakit, pegel, bosan, nggak apa-apa. Bayar dengan, sebut aja ya, bayar dengan sakit, pegel, bosan, kalau kesadaran dan kebijaksanaan keluar, siapa yang nggak mau? Mestinya kita mau kan? Nah, kalau pikiran ini terpengaruh dengan kebijaksanaan, kita mau. Kalau pikiran ini terpengaruh dengan kebodohan, kita nggak mau. Tinggal berpihak kemana nih? Berpihak ke kebijaksanaan, apa berpihak ke kebodohan? Lagi-lagi, hidup adalah pilihan. Tinggal memilih mau yang mana. Pilihan kita, ya demikianlah hidupnya kita. Kita mau milih berjuang, mencabut akar-akar kejahatan, kita mau cabut-cabut, hasilnya ya demikianlah hidupnya kita. Demikian seperti apa? Seperti memang batin yang akarnya sudah kecabut. Kalau kita nggak mau mencabut akar-akar kejahatan di dalam batinnya kita, ya demikianlah hidupnya kita. Demikian yang kayak apa? Ya menderita. Ya hidup pilihan. Ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya silahkan. Nah, masalah meditasi ada 4 postur. Duduk, berdiri, berjalan, yang keempat. Mana ada meditasi tidur? Berbaring, mana ada meditasi tidur? Semua mau meditasi tidur. Ya, meditasi berbaring gitu ya. Nah, terus sekarang kita bicara saat meditasi duduk. Prinsipnya begini, yang namanya orang berusaha itu harus punya prinsip melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Nah, saat meditasi duduk sekarang kita bicara, dianjurkan duduk dengan postur bersila. Bersila ini dalam arti kata teratai penuh. Kalau nggak bisa teratai penuh gimana? Apa nggak boleh meditasi? Ya tetap meditasi. Nggak bisa teratai penuh, setengah teratai, nggak apa-apa. Setengah teratai nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak bisa duduk di lantai, nggak apa-apa. Bisa duduk di kursi, ya duduk di kursi, nggak masalah. Kalau memang yang terbaik yang bisa dilakukannya duduk di kursi, bukan karena kemalasan dan karena kemanjaan, karena memang kondisi fisik yang menyebabkan nggak mampu duduk di lantai dan teratai penuh, cuman bisanya duduk di kursi, lakukan. Dan itu pun jangan bersandar. Tapi kalau tulang saya udah parahnya kayak gini, keroposnya kayak gini, nggak bisa kalau nggak bersandar. Silakan bersandar. Karena itu yang terbaik yang bisa dia lakukan. Kalau dia nggak bersandar, dia nggak akan mampu duduk. Sebut aja demikian. Jadi harus bersandar. Oh berarti itu yang terbaik yang bisa dia lakukan, lakukan gitu. Jadi prinsipnya lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Nah untuk itu kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sebetulnya sih mampu duduk di lantai dengan teratai penuh, tapi karena nggak mau usaha, karena ada manjanya dan malasnya, ya udah kita nggak mau usaha, saya nggak bisa. Ya sudah, dia pikir yang terbaik yang bisa dilakukan duduk setengah teratai misalnya. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, ini yang setengah teratai. Yang di putih, ya, yang putih ini yang teratai penuh ya. Ya ini yang putih, ya, yang teratai penuh. Jadi kalau misalnya mental kita ini mental yang gagah, cepat maju. Saya kasih cerita lagi, ada orang yang umurnya 60 tahun, pertama kali ikut meditasi di Maribaya itu di umurnya yang 60 tahun. Ketika saya anjurkan untuk teratai penuh, dia bilang saya udah tua, saya nggak bisa. Sudah, kalau nggak bisa mau diapain gitu kan. Terus akhirnya saya nggak tahu bagaimana dia coba. Dia coba, ternyata dia bisa. Dan prinsipnya mantap sekali, orang udah 60 tahun. Dia prinsipnya begini, boleh lebih, nggak boleh kurang. Meditasi teratai penuh, katakanlah dia baru bisanya selama 5 menit.
Kalau udah bisa 5 menit, lakukan 5 menit. Kurang dari 5 menit nggak boleh. Ketika dia udah bisa 10 menit, lebih dari 10 menit boleh, kurang nggak boleh. Itu prinsip tersendiri. Nggak ada yang mengharuskan. Dia sendiri yang cari akal, yang cari usaha supaya dia maju. Sekarang usianya udah 64 atau 65 tahun begitu, hampir 3 jam teratai penuh dia bisa. Yang tadinya dia bilang nggak bisa. Tapi karena ada sikap mental yang maunya maju, nggak mau mundur, jadi dia. Dan banyak orang yang punya pengalaman, akhirnya pada bilang begini, iya ayah ternyata teratai penuh itu beda ya. Dari secara fisik ada pengaruh yang kayaknya lebih beda gitu, lebih enak. Secara mental juga beda. Begitu duduk tegak, teratai penuh. Mengenai batasan umur, nggak ada batasan umur. Kalau ada ibu hamil, terus ibu berarti kan bayinya janin ada di kandungan kan? Ibu ini sering meditasi, begitu anak ini keluar, mulai bisa duduk bisa ikut meditasi anak ini tuh. Lebih gampang gitu. Tidak ada nggak batasan umur enggak. Di Maribaya kita kalau ada program pelatihan ternyata banyak anak-anak kecil yang ikut. Yang paling kecil usianya pernah 5 tahun 7 bulan yang paling kecil. Iya. Terus di Maribaya program ini bukan program untuk anak-anak awalnya. Program untuk remaja, dewasa sampai lanjut usia. Karena yang kecil ini masuk, program ini tetap berjalan ya sesuai seperti apa yang memang sudah ada. Jadi meditasi pagi 1 jam, malam 1 jam, itu meditasi duduk, siang meditasi jalan 1 jam. Mereka bisa lakukan itu. Nah setelah selesai pelatihan, pulang ke wiharanya masing-masing, ada salah satu peserta yang mamahnya yang cerita, waktu di wihara belum 1 jam udah selesai. Dia bilang, kok sebentar meditasi? Anak kecil ini bilang, kok sebentar? Tadi berapa lama kita meditasi? Enggak, yang barusan tadi. 15 menit. 15 menit meditasi, terus anak ini bilang, loh kok sebentar gitu. Terus gurunya pikir anak ini sombong banget. Ya udah kalau gitu kamu meditasi 1/2 jam. Ya nggak apa-apa, saya mah biasa 1 jam. Ya nggak apa-apa, saya biasa 1 jam. Udah guru sekolah minggunya bingung. Ya memang biasa 1 jam, ternyata nggak apa-apa. Banyak juga yang lain suka bilang, ayah anak kecil jangan 1 jam. Anak kecilnya nggak protes. Anak kecilnya bisa 1 jam gitu. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk. Nggak apa-apa. Orang saya lihat yang dewasa aja ngantuk boleh. Ya, masa yang kecil nggak boleh. Yang dewasa coba meditasi. Kayak kemarin 50 menit. Kan ngantuk-ngantuk ada juga kali ya. Ya gimana? Ya. Kasih tahu anak kecilnya. Bikuni Sadika ngasih taunya gimana nih anak kecilnya? Karena di sana kan program, jadi duduknya juga sama-sama, bareng-bareng, mereka saling menyemangati. Sekarang kalau di rumah, untuk apa? Untuk supaya kita bisa sabar, untuk supaya kita bisa konsentrasi, makanya kita perlu latihan ini. Kalau di rumah barangkali karena dia sendiri, 1 jam mungkin berat ya, bertahap lah. Bertahap ya dengan catatan boleh lebih, nggak boleh kurang. Terima kasih ya. Kadang-kadang begini, orang itu seringkali untuk hal yang positif. Untuk hal yang positif itu seringkali menurunkan nilai kemampuannya. Kita nih, untuk hal yang positif seringkali menurunkan nilai kemampuan kita. Kalau untuk hal yang negatif, kayaknya gagah lah. Ya. Misalnya ketemu orang yang marah, kamu marah, saya juga bisa marah sama kamu. Dia marah, saya juga bisa lebih marah lagi dari dia. Nah kalau untuk yang negatif, pokoknya ngasih nilainya saya bisa lebih, saya bisa lebih. Coba perhatikan kalau ketemu yang sabar. Dia sabar, saya emang nggak bisa. Sambil mundur lagi, gitu kan?
Dia sabar, saya emang nggak bisa, mundur lagi. Mundur nadanya rendah lagi. Iya. Kalau ketemu yang dia marah, saya bisa. Nah, kan lain. Ininya maju gitu loh. Sama nadanya tinggi lagi. Iya. Disalip-salip. Jadi seringkali kalau untuk yang positif, kita salah. Kita suka menurunkan nilai kemampuan kita, padahal kita mampu gitu. Tapi untuk yang negatif, kita sangat bersemangat. Itu kesalahan. Jadi sekarang kita harus rubah cara hidup kita rubah. Karena kalau nggak dirubah, kita mau jadi apa? Kita mau menghantarkan ke kehidupan yang model apa? Jalur mana yang kita mau tutup? Jalur mana yang kita mau buka? Jalur kebahagiaan yang mau kita buka? Apa jalur kebahagiaan yang kita tutup? Atau jalur penderitaan yang dibuka? Jadi itu yang harus kita pikir. Pokoknya begini, karma apapun yang kita lakukan, itu terus menggiring kita, memposisikan diri kita kemana kita membentuknya. Seperti akar kejahatan tadi, loba dosa moha, serakah, kebencian, kebodohan. Kalau terus ini dominan di dalam hidupnya kita ngerti ini akan membentuk kita kemana. Apakah cuma kita aja yang mengerti tentang 3 akar kejahatan, lalu orang-orang yang nggak mengerti bagaimana? Tetap kena. Mengerti nggak mengerti, ini masalahnya hukum alam, bukan hukum umat Buddha, bukan. Tapi ini hukum alam. Ingat, Tathagata, Sang Buddha menemukan jalan. Jadi Sang Tathagata menemukan jalan gitu. Jalan menuju pembebasan kan, bukan menciptakan jalan. Sang Tathagata menemukan hukum semesta alam, bukan menciptakan hukum. Di dalam Dhamma Sutta, Tathagata lahir di dunia ini atau Tathagata tidak lahir di dunia ini, Dhamma tetap ada. Jadi semua kena hukum, ya hukum yang ada, semua kena hukum yang ada. Jadi beruntung kita tahu ada hukum ya kesunyataan, ada hukum karma, ya, dan yang lain-lainnya. Nah itu keberuntungan kita. Kita bisa memposisikan diri menjadi murid Sang Buddha, menjadi murid Sang Tathagata. Nah, kalau sudah itu adalah pilihan kita, kan kita menyatakan perlindungan kan? Saya berlindung. Saya berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Arya Sangha. Kenapa saya berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Arya Sangha? Karena tahu apa yang diajarkan oleh Buddha membawa ke keselamatan. Kita datang berlindung berarti itu ada sesuatu yang tersirat bahwa saya ingin berubah gitu. Saya berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Arya Sangha, itu artinya saya ingin berubah. Dari tidak baik menjadi baik. Dari kurang baik menjadi baik. Sekarang tolong dicek, keinginan itu udah kerja belum? Dalam arti begini, udah ada yang ditukar belum? Ini sekarang kita prosesnya tukar-menukar nih sekarang bicaranya. Adakah sifat buruk kita ditukar sama sifat baik? Sifat buruk apa aja? Banyak yang kita punya kan? Adakah sifat kemarahan kita sudah kita tukar dengan kesabaran, dengan cinta kasih? Kalau sudah ditukar, itu namanya menyatakan perlindungan, itu betul. Yang jelek-jelek tukar sama yang bagus-bagus, yang jelek tukar sama yang bagus. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, sudah berapa banyak yang ditukar? Dikit, mau nunggu apa? Ngeles aja, katanya ngeles aja. Ya, jadi kita harus serius. Serius maksudnya ini harus terjadi pertukaran setiap hari. Karena kita nggak tahu kapan kontrakan kita habis kan? Ya, kontrakan di kehidupan ini habis, kita nggak tahu kapan. Yang kita tahu sekarang, apa yang bisa ditukar, udah tukar aja cepet-cepet. Tukar gratis lagi, nggak mesti bayar. Cuman bayarnya pakai apa? Pakai melepas aja. Melepas yang jelek, ambil yang bagus. Lepas yang jelek, ambil yang bagus. Nggak pakai uang. Ya kan, pakai uang nggak? Nggak pakai uang kan?
Pakai apa? Pakai melepaskan penderitaan, dapat kebahagiaan. Lepas derita, dapat kebahagiaan. Nah, untuk itu, jangan memelihara. Jangan ngasih makan sifat-sifat buruk yang ada di dalam batin kita. Jadi bagaimana? Izinkan dia keluar. Izinkan dia keluar. Dan yang tidak mengizinkan kan kita kan? Perilaku-perilaku salah yang selama ini kita lakukan, dasar si penyebabnya itu yang kita, yang maksudnya sampai sekarang dia belum lepas, itu kan karena kita tidak mengizinkan dia lepas dari kita kan? Sebetulnya yang ngambil kita, yang bisa ngelepas juga kita. Sekarang mari ada gerakan melepas sifat-sifat buruk. Bukan gerakan melampiaskan, bukan. Tapi gerakan melepaskan sifat-sifat buruk. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya rasa cukup ya. Ya, mari kita beranjali, kita beradu tanah. Semoga kita selalu ingat untuk melepaskan sifat-sifat buruk kita, dan kita selalu ingat untuk menumbuh kembangkan benih-benih kesucian yang ada di dalam batin kita hingga mencapai kebahagiaan sejati. Satu, satu, satu.